Kata kiai-kiai guru saya dulu, nek turune 8 jam iku wong awam. Nek santri iku yo 6 jam. Nek kiai atau ustad yo 4 jam. Nek kiai 2 jam. Makanya ojo dapat dadi kiai soro. Turune mek 2 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai ngaji bareng kitab Bidayatul Hidayah, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita ngaji bareng ini dibarengi ridho Allah. Akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat ugi salam mugi-mugi tansah kahaturaken dumateng ngarsa dalem Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara anggota CKHK Bani Kiai Haji Abdurrahman alias Kiai Haji Raden Ontorjo yang saya hormati, dan para jamaah, para pemirsa channel CKHK dimanapun berada. Mudah-mudahan tansah pinaringan sehat walafiat, wilujeng lahir batin, panjang umur yang barokah, rezekinya halal, melimpah dan barokah. Amin. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dinaungi oleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bi'idznillah wa li syafaati Rasulillah wa syafaatil Qur'anil Karim kitabillah wa ila hadratin nabiyina al-Mustafa wa rasulina al-Murtada wa habibina al-Mujtaba sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabil istiqadhi minan naum. Utawi iki iku fasal fi adabil istiqadhi ing dalem nerangaken tata kramane tangi minan naumi saking turu. Faidas taiqatta mongko ari kalane ngelilir utawa tangi sira minan naumi saking turu, fajtahid mongko becik nemen-nemeno sira antas taikida ing yen to
tangi atau ngelilir sira qabla tulu'il fajri ing dalam sadurunge fajar. Wal yakun mongko becik ana sira iku awwalama kawitane barang ya jeri kang lumaku apa ma ala qalbika ing atase ati sira walisanika lan lisan sira. Dzikrallahi ing zikir maring Allah Ta'ala. Fakul mongko ngucap sira inda dalika ing nalikane tangi teko turu alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Begitu bangun tidur diucapkan atau pertama kali yang kita ingat adalah berdoa kepada Allah. Doanya adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini doanya sebetulnya panjang kalau di dalam kitab Bidayah ini, hampir 1 halaman. Tapi tarbiyah para kiai, para ulama wis ngerti bekne nek kula kali sampeyan iki nek dawa-dawa gak hafal utawa males disingkat sama kiai awalnya. Ini doanya panjang ini. Allahumma asbahna wasbahal mulku lillah wal 'azamah wa sultanillah wal izzatu wal qudratu lillah rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam dan seterusnya. Jadi cukup awalnya saja kita diajari oleh Imam Al-Ghazali alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari keterangan ini adalah bahwa sebetulnya kita tidur itu setengah mati. Kondisi orang tidur itu sebetulnya adalah setengah orang mati. Jadi kalau kita mau tidur sebetulnya persiapan mati. Maka di dalam kitab syarahnya Bidayah ini diterangkan, orang kalau mau tidur itu sangat dianjurkan pertama adalah ambil air wudhu dalam kondisi suci. Kemudian tempat tidurnya itu atau posisi tidurnya itu adalah yaitu posisi miring menghadap kiblat. Kemudian badan ini posisinya kepala di utara, kemudian kaki di selatan. Kalau di daerah sini persis orang mati. Posisi miring malah dianjurkan tangan ini dipakai bantal. Karena apa? Karena memang persiapan mati. Jadi orang tidur itu sama dengan daftar mati. Bahkan dianjurkan menyiapkan kertas dan menulis wasiat. Jadi setiap mau tidur nulis wasiat. Barangkali Mas Hatta tulis ke istrinya, nanti kalau saya mati apa itu titik-titik itu ya. Iya, tolong apa. Jadi karena apa? Memang mau tidur itu sama dengan persiapan mati. Oleh karena itu ketika mau tidur dalam kondisi suci, kemudian dianjurkan baca-baca. Di antaranya adalah membaca doa tadi, Allahumma bismika Allahumma. Doa itu kemudian ada tambahan lagi membaca ayat kursi 1 kali. Akhir Al-Baqarah amanar rasulu bima unzila min rabbil wal mu'minun sampai selesai. Kemudian ditambah Al-Ikhlas 1 kali, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali.
Ya, kemudian setelah itu dianjurkan membaca surat Al-Mulk, Tabarok. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai akhir surat. Setelah itu berusaha tidur sambil membaca zikir Allah, 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 Allah di dalam hati, zikir sini Allah, Allah. Nah, apa hikmahnya? Siapa yang menjalankan aturan-aturan atau syariat ini tadi, maka kalau dia tertidur itu diberi Allah pahala seperti orang yang sholat selama tidur. Jadi orang yang membaca doa sebelum tidur yang kita bahas tadi, dibaca terus dia tertidur, selama dia tertidur di buku sholat oleh Allah. Walhasil kalau misalnya malaikat Israel datang dan mencabut nyawa orang yang tidur yang sebelumnya membaca doa-doa tadi itu, jelas husnul khotimah. Karena apa? Di buku sholat. Maka para kiai-kiai itu ya mayoritas itu kalau mau tidur biasanya menjalankan ini, paling tidak wudhu. Karena selama wudhu, meskipun dia tertidur, Allah perintahkan malaikat untuk menjaganya sampai dia terbangun. Nah, kalau tidak membaca doa-doa, tidak punya wudhu, kemudian sampai meninggal atau wafat pada waktu tidur itu, dikatakan sebaik-baiknya wafat adalah wafat dalam kondisi lupa, dalam kondisi tertidur. Kondisi orang yang paling tidak baik menurut para alim ulama, ahli tasawuf adalah ketika tidur itu, karena kondisi lupa. Nah, sebaik-baiknya orang yang wafat adalah orang yang ingat kepada Allah, dan sejelek-jeleknya orang yang meninggal adalah dalam kondisi tertidur. Yang dimaksud tidak membaca doa-doa itu, karena memang manusia yang tertidur itu ruh jasmaninya yang keluar. Jadi ruh itu ada ruh jasmaninya, ada ruh sultaniyah, ada ruh akliyah. Nah, ini misalnya ini kalau ada orang tertidur tidak mampu berbuat apa-apa tapi tidak mati, itu ruh jasmaniyahnya keluar. Kemudian kalau ketika tertidur ruh jasmaniyah keluar, kemudian akliyahnya, akal-akalnya ini ikut keluar, maka biasanya kalau mimpi biasanya bisa cerita lengkap mulai awal sampai akhir. Tapi karena apa? Karena memang dibarengi oleh ruh akliyahnya. Kalau biasanya tidur kemudian mimpi tapi cuma jasmaniyahnya saja, nek mari mimpi bangun itu mimpi tapi orang iso cerita, aku mau mimpi apa yo, tak lali. Itu biasanya cuma jasmaniyahnya yang ketemu dengan makhluk yang lain, kemudian merasa mimpi tapi orang iso cerita. Itu karena ruh akliyahnya nggak bisa keluar, tidak mengikuti. Sedangkan ruh sultaniyahnya itu, ruh pimpinannya, kalau sampai keluar ya mati itu. Jadi mati. Ruh itu ada 3 itu ya. Oleh karena itu sangat rawan kalau kita tertidur kemudian ruh jasmaniyah kita itu keluar dalam kondisi kita tidak suci, tidak berdoa, tidak ada yang mengawal. Makanya gampang terpengaruh oleh makhluk-makhluk yang lain sehingga terus mimpi yang tidak baik dan seterusnya. Jadi yang terpenting adalah tata krama tadi sebelum tidur, berusaha dalam kondisi suci berdoa. Kemudian
Yang terakhir niatnya sebelum tidur itu, niatnya adalah tidur itu agar nanti setelah bangun bisa sholat tahajud, bisa misalnya besok kerja biar lebih semangat, fit, itu namanya ibadah. Nah, orang yang sebelum tidur itu tadi niatnya baik untuk tahajud, untuk kerja dan lain seterusnya, tidur itu akan dinilai ibadah oleh Allah. Dan kalau misalnya wafat pada waktu itu, maka bisa disebut dengan husnul khotimah. Nah, mudah-mudahan ini dulu-dulu ini yang saya khawatir itu kan tertidurnya sambil pegang repot, sambil pegang HP. Malaikat tuh jabut lu lah kok nyekel HP, delok YouTube, wong itu YouTube sing delok. Lihat TV wong itu TV-ne sing malah delok. Ini walhasil ya suul khotimah. Karena apa? Karena yang dia ingat terakhir adalah TV, HP. Masya Allah, bahaya ini, bahaya. Makanya kita jangan sampai kalah dengan kebiasaan yang kurang baik, tidur sambil lihat HP, pegang HP, lihat TV. Kalau lihat tidur, dimatikan TV-nya. Karena apa? Kita itu daftar mati, tidur itu daftar mati. Alhamdulillah. Maka ketika bangun di sini diterangkan hendaknya berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan kembali dari kematian gitu, sehingga kita bisa dibangkitkan, bangkit lagi. Ini tata krama masalah sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Kemudian setelah bangun tidur berdoa, diusahakan bangunnya itu sebelum fajar. Fajar di sini maknanya adalah subuh, sebelum subuh, apalagi sampai sepertiga malam. Karena kita tahu bahwa ibadah sunnah yang paling utama adalah sholat malam atau sholat tahajud. Itu utama-utamanya ibadah sunnah. Kalau utama-utamanya ibadah wajib adalah sholat 5 waktu berjamaah. Kalau ibadah sunnah yang paling utama adalah sholat tahajud. Dikatakan sholat tahajud da'bus sholihin. Kalau orang itu ingin jadi orang yang sholih, jadi pemimpin yang baik, jadi suami yang bijaksana, maka solusinya adalah jangan tinggalkan jamaah, jangan tinggalkan sholat tahajud, walaupun hanya 2 rakaat atau 1 salaman. Karena apa? Karena Allah malu tidak menerima ibadah dan doa orang yang sholat malam sepertiga malam. Walhasil pasti diterima oleh Allah. Rugi sekali kalau kita tidak sholat malam atau sholat tahajud. Ini untuk keterangan kitab Bidayatul Hidayah. Barangkali ada pertanyaan, monggo kita dialog. Nanti kita selingi dengan keterangan kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun atas waktunya. Sedikit yang perlu saya sampaikan atau tanyakan, bagaimana menyikapi ya, kita yang sudah sholat di sepertiga malam, kita berdoa, insya Allah meminta sesuatu, tapi belum merealisasi. Sebagian orang juga pernah menyampaikan, jaluk terus tapi gak dikei. Jarine Ustaz Kiai nek jaluk di sepertiga malam, Allah malu, tidak akan
memberikan, pasti akan memberikan. Monggo bagaimana untuk menyikapi etika atau mindset seperti itu. Matur nuwun, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaannya sederhana dan sering terjadi di antara kita. Jawabannya adalah Allah itu maha mengijabahi doa. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti tak ijabahi. Dengan kata lain, Allah pasti mengijabahi doa hambanya selama hambanya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah atau dosa besar. Nah, ada yang tanya, wis api istiqomah gak ngelakoni dosa gede, gak musyrik, kok gak dijabahi? Allah pasti mengijabahi. Cuma caranya Allah mengijabahi doa hambanya itu tidak mesti berupa apa yang diminta oleh hambanya tersebut. Allah pasti mengijabahi. Ada yang langsung mengijabahi, misalnya apa, Rozi minta, ya Allah berilah saya uang, besok datang rezeki. Ada yang seperti itu. Bahkan ada yang langsung, ada yang 1 bulan kemudian, ada yang 1 tahun kemudian. Bahkan diterangkan diijabah oleh Allah tapi disimpan di akhirat. Karena apa? Allah Maha tahu. Karena yang diminta itu mungkin berlebihan. Nah iki tak kekno saiki, wah iki gak sida tahajud dan iku njaluke motor Alphard, kemudian awake sehat, panjang umur, istri cantik, makanan ada, rezeki banyak. Kalau dikasihkan oleh Allah pada waktu itu, Allah tahu, wah pasti ini enggak istiqomah tahajud. Tulen, nah, akhirnya Allah simpan di akhirat. Kemudian ada yang diberikan tapi dalam bentuk yang lain. Dan memang Allah Maha tahu kalau orang ini tak kasih ini jadi rusak, makanya nggak dikasih. Tapi juga ada keterangan gini, ada orang itu berdoa, sekali doa Allah ijabah. Rezekinya banyak, rumahnya bagus, kendaraannya bagus. Tapi Allah Maha tahu orang itu kalau tidak dikasih rezekinya banyak, nggak dikasih kaya, malah tambah kufur, malah tambah melunak. Akhirnya Allah kasih. Dan orang itu ketika jadi kaya lomah, kemudian ibadahnya lebih meningkat, Allah kasih rezeki. Ada orang miskin yang tidak dikasih karena itu tadi khawatir nanti tidak kuat derajat, akhirnya nggak dikasih. Tapi Allah sudah janji pasti diberi, cuma itu tadi ada yang langsung dikabulkan, ada yang tahun depan, ada yang diberikan ke anak cucunya, ada yang diberikan di akhirat kelak. Maka diceritakan di dalam kitab Duratun Nasihin itu ada orang fakir di dunia, ibadahnya itu ngetung, sholatnya ngetung, tapi melarat. Begitu dihisab, kemudian dikasih catatan amalnya, kaget orang itu, ternyata pahalanya banyak. Loh ini kok banyak ini malaikat, tanya. Ya tidak tahu malaikat, itu catatan amal kamu waktu di dunia, kok baik sekali. Iya, kamu dulu kan pernah gini-gini. Iya. Jadi makanya nggak dikasihkan oleh Allah waktu di dunia karena Allah sayang. Sehingga ketika di akhirat ternyata diberikan semua, terkejut. Nah ini, oleh karena itu kita harus yakin doa itu pasti dijawab oleh Allah. Apalagi sholat tahajud, karena waktu mustajabah diantaranya. Kira-kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Yai, untuk sebelum tidur
kira-kira ada amalan tidak untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh, yang baik, amalan khusus untuk anak-anak kita sebelum tidur, entah bacaan ataupun sentuhan kepada anak-anak, kira-kira kalau ada amalan apa saja itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih untuk amalan sebelum tidur untuk kita atau anak-anak kita khususnya. Ya sebetulnya ya seperti yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini, di samping membaca doa itu ada juga keterangan siapa yang sebelum tidur membaca ayatul khirsi. Ayatul khirsi itu akhir surat At-Taubah itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Akhir At-Taubah. Siapa yang membaca ini, maka Allah melindungi dari semua gangguan atau bahaya yang datang ketika dia dalam kondisi tidur. Anak kecil itu kan rawan diganggu oleh makhluk-makhluk yang zalim, baik ghaib maupun yang zahir. Dan fadilah yang lain, siapa yang membaca ayatul khirsi atau laqad sebelum tidur 11 kali, maka dijamin tidak akan mati dalam keadaan tidur. Jadi malaikat itu tidak mau mencabut manusia yang sebelum tidur membaca laqad itu. Sampai begitu keutamanya ayatul khirsi 11 kali. Jadi kalau digabungkan dengan tadi itu ya lumayan, ya berat, tapi itulah fadilah-fadilah bacaan sebelum tidur. Nah, termasuk diantaranya lagi kalau kita bermimpi jelek, ketika tidur mimpi tidak baik, cara basa Jawa ini gero-gero, nopo gero-gero ini? Yes, tindihin kirap-kirap itu. Kalau mimpi yang tidak baik, bangun kemudian meludah ke kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata niki, kemudian bantal itu dibalik, kemudian dilanjutkan tidur. Itu anjurannya begitu dalam syariat kita. Jadi podo karo ngilokno atau ngidoni makhluk yang tidak baik yang mengganggu kita tidur itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian itu, kemudian kita tidur lagi, alas kepala atau bantalnya dibalik. Itu ada juga anjuran seperti itu. Nah, ini penting karena memang bisa dikatakan orang itu kalau tidurnya berkualitas, nanti setelah bangun juga sehat, karena tidur itu memang kebutuhan, tidur kebutuhan. Oleh karena itu ya harus cukup tidurnya, tapi jangan sampai berlebihan. Di dalam kitab Bidayah ini juga diterangkan jangan sampai lebih dari 8 jam. Kalau menurut ilmu kesehatan kan tidur cukup 8 jam. 8 jam itu berarti sepertiga waktu. 24 jam kalau dibagi 3 kan 8 jam. Lah kalau umur kita 60 tahun, berarti dihitung 20 tahun turu. Uripe 40 tahun. Kata Imam Al-Ghazali, ya jangan sampai 8 jam.
Kalau umumnya orang biasa 8 jam, tapi kalau kita ingin lebih banyak ibadahnya, dikurangi, jangan 8 jam. Kata kiai-kiai guru saya dulu, nek turune 8 jam iku wong awam, nek santri iku yo 6 jam, nek kiai atau ustad yo 4 jam, nek kiai 2 jam. Makanya ojo daftar tadi kiai soro turune mek 2 jam. Kalau kita santri ya 4, ustad 4 jam, nek santri 6 jam, nek wong biasa itu 8 jam. Ini ada keterangan seperti itu. Itu mau nek dikalkulasi, nek 8 jam, umur kita 60 tahun di dunia ini sama dengan 20 tahun kita tidur. Oleh karena itu tidur itu sesuatu yang paling lemah untuk kita, paling rawan. Makanya dibahas di sini jangan sampai kita kehilangan nilai ibadahnya. Meskipun tidur, tapi harus menjadi ibadah yang berkualitas. Caranya tadi itu. Nah, mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan tadi dia. Nanti nek mbah-mbah kita, keturunan Mbah Kiai Abdurrahman Montorjo itu punya doa khusus untuk kita, keluarga kita. Sebelum tidur baca Fatihah 21 kali, Fatihah ping 21. Nah, cuman waktu orang tua kita, mbah kita dulu tidak Fatihah. Ayo maca bismillah ping 21. Dihitung sama buya saya dulu, bismillahirrahmanirrahim siji, bismillahirrahmanirrahim sampai 21. Tapi keterangan tenggene kitab itu 21 kali Fatihah, bukan bismillah. Tapi kalau disimpelkan memang intinya Fatihah ya di bismillah itu di ayat pertama. Bahkan diterangkan di dalam syarahnya kitab Arba'in Nawawi, Al-Fatihah intinya di bismillahirrahmanirrahim. Bismillah intinya di titik huruf ba. Ada titik 1 di huruf ba, itu intinya. Apa titik 1 itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tasawufkan, mau tidur di sini Allah, 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 Allah. Jadi nafas kita itu tidak pernah lepas dengan menyebut nama Allah. Seperti keterangan kemarin yang namanya apa? Muraqabah. Selalu ingat kepada Allah. Memperbanyak zikir sirri dimanapun kapanpun kita berada. Kira-kira demikian untuk keterangan hikamnya. Insya Allah pertemuannya akan datang. Tapi ini pun wonten keterangan al-hikam di. Mudah-mudahan manfaat barokah. Allah memberi kita kemudahan-kemudahan untuk menjadi orang yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.